Ya, silakan. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Umahat sadayana gimana kabarnya? Baik? Semangat kah? Alhamdulillah, cinta Cinta Allah, Allah, cinta cinta Rasul, Rasul, cinta cinta Al-Quran, cinta orang tua. Bahagia. bahagia. Allahu Masya Akbar. Allah. Afirmasinya luar biasa. Kita sebelum ke materi atau ke menjawab pertanyaan, yuk kita keluarkan dulu hormon dopaminnya. Kita tahan senyum 7 detik ya, Bu. Kita tuh lagi mau mengeluarkan hormon dopamin. Hormon dopamin itu hormon salah satu bahagia, tenangnya kita. Kita tahan 7 detik ya, Bu. Nih, tersenyum, terus sudut ininya ke sini. Yuk, mangga. Yang off cam, yang on cam juga. Udah, Bu Ibu, senyum ditahan 7 detik. Ya, sesimpel itu loh, Bu, mengeluarkan hormon dopamin itu. Jadi kita itu yang kemarin masih ingat di 4 hormon ada yang mencatat hormon apa aja, Bu Ibu? Sedikit mereview lagi ya, Bu, biar nggak lupa. Karena apapun yang terjadi dengan perasaan kita dimulai dari 4 hormon itu yang harus dikeluarkan, Bu. Jadi mustahil kalau misalkan kita ingin tenang, kita penuh damai, cinta, tapi hormon 4 yang kemarin itu nggak kita keluarkan. Apa aja? Ada yang mencatat? Dopamin, Hormon Dopamin. dopamin, betul. dopamin, serotin, apa ya? Testosteron apa ya? Testosteron apa ya? Bukan, coba apa? Kemarin, hormon. Apa ya? Dopamin, serotin, dicari kalau. Oh, serotonin, betul. Dua lagi apa ya? Sengaja kenapa misalkan diulang-ulang biar kita tuh tidak lupa. Karena ini penting. Jadi sebesar apapun masalah kita, sebelum kita menyelesaikannya tuh kita usahakan keluarkan dulu hormon ini. Oxytocin ya. Ya, endorfin, oksitosin, Oxytocin. serotonin, Oh, dan serotonin ya. ya, serotonin ya, dan dopamin. Itu kan kemarin sempat dituliskan bagaimana cara mengeluarkan hormon dopamin. Ini nggak apa-apa ya Bu diulang-ulang ya. Karena kan kita tuh suka barho kalau orang Sunda tuh. Bubar, pohok. Ketika udah bubar kita lupa. Nih sedikit mengingatkan lagi. Karena kunci kebahagiaan itu terletak pada keseimbangan hormon. Karena kemarin memang di terakhir sebelum ditutup ya materi ini. Gak apa-apa ya Kak, ibu-ibu yang lain ya. Kita diulang di sepil dulu ya. Kunci kebahagiaan itu terletak pada keseimbangan hormon dalam tubuh kita. Hormon-hormon ini berperan penting dalam mengatur emosi dan perasaan. Berarti luar biasa ya, Bu. Hormon itu penting banget nih, Bu, untuk mengatur emosi dan perasaan. Dengan fokus pada napas dan tubuh, kita dapat mengatur emosi dan pikiran serta memicu produksi hormon kebahagiaan. Berarti kolerasinya sangat kuat banget. Dengan mensyukuri dengan segala hal yang kita miliki, ada 4 kunci hormon yang akan bisa membuat hidup kita menjadi tenang. Masih ingat kemarin ketika mungkin di materi yang 2 minggu ke belakang, ketika perang Badar, Nabi kan tidak pernah bertanya siapa di antara kalian yang pandai berkuda, siapa di antara kalian yang paling jago memanah, siapa di antara kalian yang baju besinya paling bagus. Tapi yang Nabi kita tanyakan apa, Bu? Siapa yang paling tenang jiwanya? Siapa yang paling tenang jiwanya? Dan ternyata ketika dikorelasikan dengan kajian ilmiah, ketenangan jiwa itu dimulai dengan keseimbangannya hormon kita dalam tubuh kita. Penting nggak, Bu, hormon ini? Kalau begitu. Penting nggak, Bu, dipelajari hormon-hormon ini, Bu? Penting. Penting. Karena memang ini kunci dari kita adanya ketenangan jiwa. Yang pertama adalah hormon dopamin, Bu. Hormon yang memberikan rasa puas
dan yang bisa mengatur memotivasi, memori, dan juga mengatur gerakan. Cara meningkatkan hormonnya itu yaitu dengan makan enak, tidur cukup, olahraga, meditasi, dan tertawa. Kadang kita suka melupakan ya Bu, hal-hal yang kita sederhana, sebetulnya itu bisa mengeluarkan hormon dopamin. Pernah nggak kita Bu menyengajakan dalam 1 minggu kita membaca literasi atau menyengajakan membaca buku-buku yang lucu? Enggak, Botol. Nggak pernah. enggak. Nggak pernah. Karena memang kita belum tahu manfaatnya gitu loh, Bu. Jadi ternyata dengan kita adanya sering tersenyum, kita misalkan sering tertawa, itu salah satu bahwa kita itu lagi mau mengeluarkan bandar narkoba kita. Jadi tiap orang tuh punya bandar narkoba, Bu. Jadi nggak usah lagi kata Dokter Aisyah Dahlan tuh kita harus sampai obat-obat terlarang. Karena sebetulnya di otak kita itu sudah ada. Jadi kalau di tengah-tengah otak nih antara alis dengan alis, kalau dibolongi ke tengah itu, di sana nih ada 4 hormon ini gitu, Bu. Itu tadi kalau meditasi udah jelas kita adalah dengan sembahyang, olahraga itu penting. Jadi bukan sekadar olahraga itu menyehatkan secara fisik, Bu. Tapi ada psikologis kita juga yang jadi ikut terbangun. Jadi bukan cuma fisik aja. Ini nanti yang akan jadi menyeimbangkan antara emosi dengan Bu? Dengan fisik kita. Itu dengan olahraga. Tidur kadang kita ketika gelisah enak gak, Bu? Enggak ya Bu ya. Kalau kita lagi gelisah, kita sebetulnya tidur tuh nggak cukup. Jadi tanpa disadari, justru dengan kita tidur kita yang nggak nyenyak, itu menimbulkan hormon dopamin nggak keluar. Padahal ketika kita motivasi dirinya udah turun, itu salah satu indikasi alarm tubuh bilang bahwa hormon dopamin tidak keluar. Jadi kalau kita hari ini merasa, kok aku loyo sih, kok aku nggak semangat, itu salah satunya hormon dopamin tuh udah kurang, Bu, udah nggak keluar. Minimal dengan cara yang tadi ya, Bu, dengan kita menarik 7 detik loh, Bu, nggak lama. Kita lakukan. Pas bangun tidur, kita tahan 7 detik, itu udah keluar tuh hormon dopamin. Apa? Yang kedua, hormon serotonin itu mengatur mood atau mencegah depresi. Nih, ibu-ibu takutnya ada saudara kita atau ibu-ibu di sini insya Allah udah nggak depresi ya, Bu ya. Atau misalkan kayak mendekati posisi emosi apati seperti yang kemarin. Kakak boleh deh sekalian disepil yang kemarin posisi letak emosi. Di apa Teteh ininya apa slide-nya. Iya, slide-nya. Biar Oh sambil, ya, yang kemarin itu ya. Oke, ya, oke. ya. Sebentar ya, sebentar. Sambil disiapin terus dilanjut ya, Bu. Hormon serotonin itu untuk mencegah depresi. Katanya itu yaitu apa? Dengan meningkatkan ibadah, menikmati pemandangan, berjemur, olahraga, makanan, dan berprotein. Kita tuh hari ini kadang suka udah lupa untuk berjemur ya, Bu ya. Yang menyengajakan gitu jam 8 jam 9 itu kita pakai baju bukan yang tipis, Bu. Maksudnya boleh apa-apa tipis tapi nggak transparan. Itu kita tuh sebetulnya harus menyengajakan, Bu, punggung kita itu diarahkan ke matahari, Bu. Ini penting. Karena dengan cara gitu kita lagi mengeluarkan hormon serotonin, Bu. Pernah nggak 1 minggu ini kita sengaja untuk melihat pemandangan, Bu? Yang sejuk, yang tenang. Pernah nggak, Bu, Ibu? Lewat aja. Cuma lewat aja ya. Kalau cara kita kayak berkendaraan juga, indah cuma diucapkan, tapi tidak dibarengi dengan rasa. Beda nggak, Bu, kalau kita melihat sesuatu diikuti dengan rasa, ada beda nggak, Bu? Melihat pohon yang indah aja bisa jadi lain. Iya, beda. Beda ya. Seperti kayak kita lah dulu ingat-ingat waktu pacaran, ketika melihat pasangan kita, keburukan itu nggak terlihat, Bu. Karena kita pakai rasa ngelihatnya. Betul nggak, Bu? Kayak gitu ya, Bu ya. Kalau kita misalkan ngelihat pasangan dulu lah waktu cinta-cintanya. Kalau pakai rasa kan ada beda. Nah, kadang padahal waktu pacaran itu makanya hormon dopaminnya keluar, serotoninnya juga keluar. Karena kita pakai hati, pakai rasa. Pun sama, Bu, ketika hormon serotonin ini biar keluar, karena itu penting banget. Serotonin itu mengatur mood. Jadi kalau kita lagi bad mood menghadapi suami kita, Pak, anak-anak kita, atau bahkan mertua kita,
Ini salah satu alarm tubuh kita bilang bahwa hormon serotonin nggak kita keluarkan. Kepahami nggak Bu maksudnya? Hmm. Jadi Iya. nanti jangan fokus sama masalahnya Bu, tapi kita keluarkan dulu hormon ini. Oh ya mungkin aku selama ini udah jarang berjemur. Oh berarti selama ini ketika aku melihat pemandangan itu tidak yang disengajakan kita untuk apa sih Bu bermuhasabah ya Bu ya. Kalau misalkan kayak kita ngelihat pemandangan itu, ya Allah, nah itu kan kita jadi connect kan Bu sama yang di atas. Itu kita kadang suka nggak sadar hormon itu lagi keluar Bu, lagi mengikuti fisik kita. Ini karena tadi keseimbangan antara fisik dengan emosi itu dengan hormon ini yang dikeluarkan gitu Bu. Udah jelas olahraga tetap ya Bu, di tiap hormon ini bisa keluar semua ada dengan olahraga. Terus yang ketiga ada oksitosin, nah itu hormon yang menguatkan ikatan sosial atau disebut juga dengan hormon cinta atau pelukan. Itu dengan sentuhan fisik. Kita kepingin anak-anak kita keluar hormon oksitosinnya, sering sentuh, entah dengan dielusnya kepala, entah dengan ditepuk-tepuk pundaknya, ketika mau tidur juga diusap-usap. Ini jangan salah Bu. Ketika anak-anak kita diperlakukan seperti itu sama dengan kita membantu dia untuk dikeluarkan hormon oksitosinnya. Jadi ada kedekatan Bu, jadi ada bonding, ada ikatan batin. Ini penting ya Bu, karena nanti insya Allah saya akan spill juga mungkin sebelum ditutup bagaimana ada teknik 819. Ini penting, 819. Insya Allah mudah-mudahan ketemu karena dari semalam itu belum ketemu catatannya. Itu caranya dengan sentuhan fisik atau berinteraksi sosial. Seperti apa berinteraksi sosial? Untuk kita ya Bu Ibu, karena selama ini tuh kita udah bete mengurus rumah tangga, kadang kita juga tidak selamanya dapat hubungan sosial atau dengan keluarga yang bagus. Kadang hari ini kita dapat telepon yang nggak mengenakan dari saudara. Kadang kita mengganggu nggak Bu mood kita? Terganggu nggak? Bisa jadi bikin bete. Terganggu. Iya, kalau misalkan hari ini untuk sentuhan fisik kita lagi berantem dengan suami, ada kan yang berantem dengan suami itu yang 1 minggu udah nggak baikan, 3 hari juga belum baikan. Ini penting banget kita keluarkan hormon oksitosin itu dengan pijatan apa Bu? Salon. Kadang kita suka menyepelekan me time kita. Itu cara kita dengan self love tubuh, dengan mencintai diri kita itu justru kita tuh berangkat ke sana tuh penting loh Bu. Sekadar dikrimbat, sekadar dilulur, itu penting. Karena kita tuh selama ini sering mengabaikan Bu. Ibu lebih fokus ke orang lain atau ke diri Ibu dalam menyikapi satu masalah. Lebih fokus ke orang lain ya Bu ya. Iya. Padahal ketika kita, emosi kita kurang stabil, sebetulnya kita mustahil Bu, kita bisa mendamaikan orang lain. Karena kita juga secara emosi itu nggak stabil. Makanya ketika hormon-hormon ini kalau bisa tiap hari dikeluarkan Bu. Karena yang membuat nanti masalah di depan disikapi kita dengan cara tenang ketika hormon ini seimbang. Nah, seperti itu. Atau misalkan sesuatu yang memacu adrenalin Bu. Seperti apa? Kayak kita aja Bu, diajak untuk kayak olahraga apa sih Kak? Entah itu yoga. Itu kan sebenarnya kita nggak sadar. Justru dengan beryoga itu kita bisa apa Bu? Bisa memancing adrenalin kita. Kita mah suka berpikir kalau adrenalin itu sesuatu yang menantang ya Bu. Benar nggak Bu? Ya, Ternyata adrenalin itu secara esensi dasarnya itu adalah ini Kak. Ketika kita malas dan kita bergerak harus melakukan, itu adalah adrenalin juga Kak. Kita nggak nyangka ya Kak secara psikologis itu seperti. Jadi adrenalin itu bukan semua yang menantang. Menantang nggak ketika kita lagi malas kita harus bergerak? Itu tantangan nggak Kak, Bu Ibu? ya, Tantangan. Jadi dengan kita misalkan melakukan sesuatu gerakan yang dari kita malas saja itu sebetulnya adrenalin dan kita perlu dilawan kalau kalau bahasa ininya tuh jangan diikuti. Yang keempat endorfin. Endorfin itu apa? Yang meredakan stres dan meningkatkan kesejahteraan serta meredakan rasa sakit. Nah, Ibu sebetulnya meredakan rasa sakit itu sebetulnya tidak harus dengan antibiotik zat kimia ya Bu. Ternyata dengan kita mengeluarkan hormon endorfin,
itu adalah antibiotik alami kita. Terus dengan cara apa, Bu? Tetap olahraga ya, Bu. Olahraga, meditasi, tertawa. Ada tambahannya tuh dengan musik atau coklat. Mungkin di sini ada yang mungkin ada yang fanatik musik, ada yang enggak. Mungkin ini tergantung dari kebutuhan ya, Bu. Kalau aku memang tidak begitu fanatik dengan musik, karena aku suka berpikir bahwa nada juga ciptaan Allah. Cuma tergantung ketika kita mendengarkan musiknya jadi membayangkan hal baik atau hal buruk. Itu kembali ke masing-masing. Karena memang ternyata irama gemercik air itu kan ada ringtone-nya tuh Kak, bisa tuh dicari di TikTok atau misalkan kayak di YouTube. Itu kalau bisa Bu, ketika kita mau berdoa, kita pasang ringtone itu atau suara itu. Ternyata percikan air itu menenangkan jiwa. Jadi kita ganti musiknya itu adalah dengan apa? Coba kalau kayak kita ke salon itu, suka ada musik-musik yang menenangkan nggak Bu kalau ke salon? Iya. Iya, kayak ada harmoni-harmoni doang gitu. Nah, ini penting, Bu. Ternyata cara untuk melatih konsentrasi kita, ini penting malah ada satu teknik, Kak, ibu-ibu yang lain. Jadi ketika kita ingin mengkhusyukkan sholat kita, selain kita membetulkan bacaan kita, menghadirkan jiwa dalam setiap gerakan kita, diikuti dengan ada iringan musik, Kak. Bukan musik yang dalam artian kayak gimana, yang sifatnya menenangkan. Beda nggak, Bu, kalau ibu-ibu datang ke salon? Sorry. Ya, silakan. Ya. Ada beda nggak Bu ketika kita mendengarkan musik-musik yang menenangkan? Atau kita kayak datang ke gunung hanya sekedar mendengar semilir angin. Itu kan sebetulnya ringtone kayak gitu sekarang udah banyak Kak. Itu perlu Bu. Jadi kayak kita hanya mendengar gemercik air, terus semilirnya angin. Sekarang kan sudah ada di ringtone itu. Itu penting. Dan kita pasang ketika kita mau sholat, akhirnya kita jadi ada terbawa nggak secara perasaan, Bu? Biar interaktif, boleh dong dibuka mute-nya. Iya, bisa ke bawah. Merasa ya, kalau misalkan kayak musik-musik kayak gitu kan menenangkan, merasa. Dan coklat juga perlu ya, Bu. Ternyata memang coklat itu begitu luar biasa. Mungkin nanti bisa dibantu sama kapan kalau ada tuh efek dari makan coklat itu ternyata ada satu hormon yang keluar yaitu endorfin dan merilekkan diri kita itu Bu efektivitasnya itu luar biasa. Kita makan suka lupa ya. Kalau makan coklat tuh karena suka aja gitu kan. Benar nggak, Bu? Bukan karena bahwa ini tuh ada manfaatnya. Ibu kalau makan coklat lebih karena suka nafsunya aja pingin makan coklat atau ke manfaatnya, Bu? Karena sukanya. Karena sukanya nih. Doyan. Kayak doyan aja. Makanya akhirnya kan ketika kita cuma makan itu karena suka, akhirnya hormon endorfinnya tuh malah nggak keluar. Jadi sekarang tuh kalau ibu misalkan hanya makan coklat sedikit atau satu kotak kecil, kita diniatin bahwa ini insya Allah akan keluar hormon endorfin. Itu beda, Bu. Itu akan menjadi antibiotik alami kita. Ini penting ya. Kembali lagi nanti ke apakah yang pertanyaan kakak tadi Memaafkan. tentang memaafkan. Satu ya Bu, ketika kita mendapat ujian, memang saya nggak bilang ini mudah Bu, karena ini yang terjadi sama saya. Mungkin ini bisa dipakai sama ibu yang bertanya bagaimana sih cara memaafkan keluarga yang sudah menipu sampai miliaran. Masya Allah, luar biasa Bu, kenanya tuh malah ke saudara, yang kadang kita berharap saudara itu melindungi gitu ya. Mungkin saya hanya sedikit berpengalaman tentang kasus yang saya hadapi Bu dengan teman, jumlahnya juga luar luar biasa banyak menurut saya. Tidak ketika melewati fase ini saya lumayan berbulan-bulan itu lebih banyak malah ke menyalahkan diri. Dan lebih jauhnya lagi akhirnya aku nanti Allah teh kieu ka abi. Nah, itu yang lebih salahnya lagi. Karena ternyata ketika hikmah itu nggak datang, dan saya lama Bu, hikmah dari ini tuh apa sih gitu kan? Kok pesan cinta dari Allah tuh nggak dapat-dapat? Ketika saya bertanya terhadap guru, karena satu teteh menutup hijab sehingga pesan cinta Allah itu nggak datang terhadap kita.
Intinya kita nggak ridho. Sementara yang Allah inginkan itu ketika kita mendapatkan ujian, ridho aja dulu. Emang bukan hal mudah, Bu. Ridho itu paling gampang diucapkan, tapi paling susah untuk dipraktekkan. Karena ketika memang saya berbulan-bulan itu nggak mendapatkan hikmah dari apa sih kasus yang sampai miliaran ini teh. Kok kenapa yang ada itu saya nggak bisa tidur, saya jadi anxiety, saya juga jadi panik attack, dada berdebar, kadang tangan juga gemetaran sampai keringat dingin. Karena memang kita itu masih berpikiran bahwa saya diuji sama si fulan. Padahal hakikat ujian itu datangnya dari Allah. Karena saya terlalu fokus sama ciptaannya, akhirnya yang keluar itu adalah kemarahan. Jadi saya nggak fokus sama penciptanya, sama sekali enggak. Saya lebih kayak diucapkan kata-kata Allah, tapi hanya diucapkan nggak pakai rasa. Nggak ada rasanya. Tapi saya lebih kayak, kunaonnya si eta padahal satu kurang kumaha, percaya kumannya, wah terus aja menyalahkan. Jadi lebih kayak fokus kayak fokus ke orang yang menipu kitanya, Bu, bukan fokus ke diri kitanya. Contoh kecil, saya pernah mendengar podcastnya Deddy Kobuser. Dia bilang gini, ketika rumah kita dilempar api, nih dilempar api sama orang lain, apa yang pertama kita lakukan? Coba, Bu. Ketika rumah kita dilempar api, Memadamkan api. memadamkan apinya. Bukan berarti bukan mengejar orang yang melemparnya kan? Iya. Iya, tapi kenyataan relate di lapangan ketika kita dilempar masalah, malah yang kita kejar itu adalah orangnya, bukan menyelesaikan masalahnya. Benar nggak, Bu? Kepahami nggak, Bu, sampai sini? Karena kalau misalkan rumah Ibu dilempar api, ini hanya untuk analogi ya, Bu, untuk perumpamaan. Jadi masalah itu datang seperti dianalogikan rumah Ibu dilempar api sama orang lain. Ketika Ibu fokus memadamkan api, berarti yang rumah Ibu yang harusnya terbakar jadi nggak ada. Benar nggak, Bu? Betul. Tapi kalau Ibu dilempar api, fokus sama orang yang melemparnya, mengejar, rumah Ibu kebakaran nggak? Apa? Kebakaran pun sama. Ketika kita hari ini ditipu saudara kita, teman kita, kalau kita fokus mengejar orang itu, akhirnya diri kita akan terbakar nggak, Bu? Sama amarah itu. Iya. Karena kita nggak memadamkan apinya. Api apa, Bu? Api amarah. Karena kita terlalu fokus pingin mengejar orang yang melempar apinya itu. Sampai sini kepahami dulu nggak, Bu, Ibu? Agak belibet nggak, Bu, dalam menyampaikannya? Enggak. Enggak. Udah kepahami ya, Bu? Iya. Berarti kalau hari ini kita ditipu sama teman kita, misalkan apa, Bu? Maksudnya tuh bukan ditikung, apa sih, Kak? Masalahnya tuh diambil paksa harta kita dengan cara itu. Kalau kitanya fokus ke orangnya, akhirnya pesan cinta itu nggak nyampe. Karena ketika saya di kejadian itu, saya ketemu dengan seseorang yang bernama Bu Dewi, itu luar biasa banget, Bu. Awal itu saya sakit banget ketika menerima, bukan saran ya, Bu. Kita tuh lebih kayak, saya curhat, terus dia bilang kayak gini, teh aku juga dulu ketipu 4M. Dan yang membuat aku sakit sampai 3 tahun, malah sampai jantungnya itu di-ring loh, Bu, Ibu. Di-ring sampai 3. Karena dia kan marah. Dia bolak-balik, dia pakai pengacara. Akhirnya apa? Yang harusnya hartanya tidak terkuras, malah habis untuk membereskan orang yang menipunya 4 miliar. Kebayang nggak, Bu? Itu karena dia tuh fokusnya ke sana. Dan dianya juga sakit sampai di-ring. Di-ring 3, Bu. Itu Bu Dewi. Kalau teteh karena belum melewati sampai fase ke sana, saya kasih tips. Jangan sampai melewati masalah ini sudah bertahun-tahun seperti yang saya lakukan. Dia ceritanya kayak gini. Ada satu ustadz dia bilang ke dia, Bu, kalau ibu ketipu 4 miliar, kepingin nggak uang ibu balik? Kepingin kan? Bilang kayak gitu. Kalau kepingin nggak apa-apa nggak uang ibu balik 4M, tapi kaki ibu buntung 2. Milih kembali uang 4M kah atau diganti dengan fisik ibu ada yang terkurangi?
Kebayang nggak Bu artinya apa? Berarti ketika uang kita yang menurut kita adalah milik kita, sama Allah ditahan dengan ada mengirimkan orang yang menipu diri kita. Allah lagi tolak balai yang harusnya terjadi sama kita atau sama anak-anak kita. Uang itu harusnya tetap akan keluar, Bu. Tapi dengan cara yang berbeda. Dan pilihannya dua, mendingan harta kita yang diambil atau harta yang lain yang diambil. Naudzubillah, entah anak kita kecelakaan, karena kita nggak tahu. Dan Allah yang paling tahu dengan skenario hidup kita. Padahal ketika diambilnya rezeki Teh Yeti, itu kata Bu Dewi, itu cara Allah menjawab doa Teh Yeti. Mungkin Teh Yeti pernah berdoa, entah mungkin hari kemarin, atau tahun kemarin, atau mungkin 10 tahun ke belakang, Teh Yeti berdoa, ya Allah ampuni dosaku. Ya Allah berilah rezekiku yang halal. Dijawablah sama Allah sekarang. Karena rezeki ini ada yang tidak halal, akhirnya Allah ambil. Ketika kita bilang ingin diampuni dosa, diambillah juga dengan harta itu. Sebetulnya Allah itu lagi menjawab doa kita. Tapi menjawabnya itu dengan caranya, bukan dengan cara kita. Makanya Bu Dewi bilang, Teteh kalau yang 2,5 M itu mau nggak diganti dengan mohon maaf, anak Teteh berperilaku misalkan jadi pencandu narkoba. Memilih uang itu kembali ke kita 2,5 M atau anak kita jadi punya perilaku narkoba atau berurusan dengan polisi. Kebayang nggak, Bu? Yang tadinya saya masih marah, yang tadinya saya emosi yang membludak karena yang namanya merasa ditipu itu kan karena apa? Satu, Bu, kuncinya tuh. Hanya satu. Rasa kemelekatan kepemilikan terhadap itulah yang membuat kita kecewa. Jadi orang mah ngaku-ngaku bahwa Atos itu teh nu urang. Padahal Atos teh lagi menitipkan. Dan kita lagi di batas waktu, Bu. Kamu dititipinnya sampai sekarang ya. Setelah itu mah saya titipin lagi ke yang lain. Entah dengan cara apa, Bu, Allah itu akan membersihkan harta kita. Kita tidak lagi di konsen orang yang menipu kitanya. Tapi kita lagi konsen di apa sih pesan cinta, apa sih dari nipunya saudara kita ke kita tuh. Karena nanti ada satu tips ya, Bu. Banyak beberapa tips ketika kita jadi menghilangkan rasa kecewa terhadap orang itu. Pada akhirnya, Bu, nanti akan ada di satu titik seperti tadi, Bu, sekarang bukan ini. Nanti Ibu akan terjawab dengan berjalannya waktu. Justru lewat orang itulah akhirnya saya bersyukur malah. Beneran. Ketika benar ya, kebayang ya. Seandainya uang yang 2,5 itu adalah masuk di rumah. Benar bisa jadi perilaku anak saya itu buruk. Karena ada harta mungkin yang tadinya kita suci tercampur dengan yang racun akan tetap jadi racun. Ibu punya susu satu belangga, ketika teteteskan racun yang mematikan, ibu berani memakannya enggak? Enggak kan, Bu? Enggak. Enggak, karena itu nanti akan mematikan. Sama, karena Allah yang paling maha tahu dari rezeki itu ada sesuatu yang buruk ketika memang itu nanti akan dipakai sama keluarga kita. Ditahanlah uang itu, Bu. Jadi bukan nggak akan dikembalikan, karena nanti Allah akan mengembalikan uang itu dengan cara yang berbeda. Dan kalau kita mah, Bu, jujur-jujurannya tuh, kita lebih banyak mengikuti keinginan kita atau keinginan Allah? Kita. Ikuti Keinginan keinginan kita kita. dulu. Karena ketika ada orang yang dolim, kepinginnya kita mah membalas, mendolimi. Benar gak, Bu? Jadi kalau misalkan hari ini kita masih kecewa, intinya dari yang pertanyaan yang tadi itu, Kak, yang level emosi, coba di-set lagi. Nah, posisi emosi kita itu adalah di posisi sedihkah atau takut. Bisa jadi emosi kita itu dalam posisi emosi nafs lawamah. Ini yang paling rendah, Bu. Jadi takut nggak dengan tidak adanya uang itu?
Jadi sedih nggak ketika uang itu masih belum dibayarkan? Nah ini Bu, ini yang akan membuat kita itu kenapa sih doa kita tidak dikabulkan? Karena masih ingat posisi di sini itu kekuatan frekuensi kita itu hanya sampai berapa Bu? 150 Hz ya. 100 Hz. 100 Hz ya di sini tuh. Nah, itu sebetulnya jadi bukan doa kita yang tertolak, Bu, tapi emosi kita masih di sini, Bu, masih sedih, masih takut. Atau malah kalaupun naik kita ada posisi marah, masih sombong. Apa sombong itu? Merasa bahwa uang itu adalah milik kita. Nah, Abi Bu lama nih di posisi sombong ini nih, Bu. Tapi nggak apa-apa, Bu. Kalau kita ada perasaan sombong, ini bagus. Karena tinggal naikin satu level lagi, kita jadi semangat, Bu. Jadi ini maklumi, kata Dr. Aisyah Dahlan. Karena memang ini tahapan-tahapan kita. Tapi ketika kita tahu bahwa ternyata emosi sombong itu hanya 170 Hz, berarti doa kita itu akan lama nyampainya, Bu. Ini penting banget di mana posisi kita itu akan menentukan berapa sih frekuensi gelombang kita. Kepahami nggak Bu sampai sini? Kenapa sih ketika kita dihianat itu boleh kok marah, boleh. Yang penting di sini itu di nafs amarah ini kita nggak lama, nggak berlebihan. Karena kebencian dan amarah itu yuk kita analogikan, Bu. Ada nggak di depan Ibu sekarang gelas atau buku? Coba kita sedikit beranalogi. Kenapa sih kita itu nggak boleh dendam, nggak boleh kecewa, atau nggak boleh marah yang berlebihan? Yuk kita pegang gelas begini, Bu. Kenapa kita perlu memaafkan gitu? Coba ada yang udah dipegang, Bu? Coba pegang. Entah itu pensil atau apalah yang seringan apapun. Yuk kita pegang. Pegal nggak, Bu? Kita lurus ya, Bu, tangannya. Pegal nggak, Bu? Belum ya, karena baru sebentar. Lurus ya, Bu, tangannya lurus nih, kalau bisa ke atas ya. Kalau ini udah 1 jam, udah 1 hari, udah 1 minggu, kita pegang ini terus gelas, apa yang akan Ibu rasakan? Pegal. Pegal. Yang tadinya hanya pegal di daerah sini, dan kita sambil berdiri, seluruh tubuh akan ikut sakit nggak, Bu? Iya. Iya. Akan ikut sakit kan, Bu? Akhirnya kan ke sini juga jadi ikut sakit, benar nggak, Bu? Ke bawah, kaki juga pegal. Seperti itu juga, Bu, ketika kita nggak bisa memaafkan yang tadinya sakitnya hanya di mulut aja atau misalkan di mimik muka, akhirnya seluruh tubuh merasakan rasa sakit. Jadi analogi paling sederhana, kenapa sih esensi dari memaafkan itu adalah melepaskan? Coba kalau Ibu memegang ini udah 1 minggu, kenapa sih kita masih terus jengkel atau kecewa sama ayah kita? Ini lepasin. Karena orang yang tidak memaafkan itu dianalogikan seperti dia minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Kita masih terus nih memegang kebencian kayak gini. Akhirnya yang sakit itu kan bukan orang itu, tapi kita yang terus memegang amarahnya, gitu loh, Bu. Merasa penting nggak sekarang, Bu, melepaskan rasa itu? Rasa amarah, rasa kecewa. Karena seperti sesederhana kita memegang terus. Jangankan kita di lurusan kayak gini, Bu. Kita memegang terus kayak gini aja, Bu, juga. Itu akan terus sakit. Akhirnya kita jadi nggak ngapa-ngapain. Coba Pami Ibu tangan satu terus memegang ini. Akan efektif nggak, Bu, kita akhirnya melakukan gerakan tangan yang lain? Enggak. Gitupun orang yang memang pemarah atau bukan seorang yang bukan pemaaf. Akhirnya dia jadi nggak akan berpikir jernih, Bu. Karena akan terus aja otaknya tuh berkutat di sana. Yang rugi siapa, Bu? Ketika nggak memaafkan itu? Diri kita. Diri kita. Akhirnya ketika terus kemelekatan rasa kecewa dan dendam terhadap orang itu, rezeki yang harusnya terbuka banyak, kan akan Allah ganti dengan yang jauh lebih baik. Tapi kita kan nggak yakin sampai ke sana. Jadi kita mampu selama ini selalu yakin dengan apa yang kita pikirkan, Bu. Bukan dengan yakin apa yang memang Allah udah ucapkan, bahwa ketika kita ridho dengan setiap ketetapan Allah, Allah nanti yang akan memberi jalan. Ay orang masuk ke kedekre ya, Bu.
Pingin tuh kita yang nyari jalan, bener nggak Bu? Kita yang ingin menyelesaikan masalah, capek Bu. Karena yang bisa menyelesaikan masalah hidup kita itu Allah, bukan kita. Dengan cara apa? Biar Allah bekerja untuk kehidupan kita, untuk menyelesaikan masalah kita. Ridho aja terima. Oh iya benarnya ya Allah. Coba ibu pami ibu kumurang kali disangka terus buruk. Abi mah teh enak dah ku mamah teh. Mamah mah kitu we ka abi. Kita akan enak nggak Bu disangkain jelek sama anak kita? Iya Bu. Enggak. Iya, Iya. enggak. Nggak enak kan? Padahal kan kita itu melakukan ini untuk kebaikan anak. Pun sama Bu Allah juga. Ketika Allah menarik atau menahan atau menunda rezeki itu, sebetulnya lagi ada kebaikan buat kita, Bu. Jadi jangan lagi ketika berdoa itu, ya Allah aku punya masalah besar. Jangan lagi bilang kayak gitu. Tapi bilang sama masalah bahwa aku punya Allah yang maha besar. Beda nggak, Bu? Beda. Selama ini mah kan kita ngadunya, ya Allah aku punya masalah yang besar. Tapi orang masuk mendahului pekerjaan Allah. Pingin orang deh nyelesaikan nana. Karena kalau suatu ujian diselesaikan dengan cara kita, itu akan jadi masalah. Tapi kalau ujian diselesaikan dengan cara Allah, itu akan jadi ladang pahala. Karena suka bilang seperti gini, Bu. Ketika saya kemarin itu di ujian uang yang miliaran dan saya belum memaafkan, jujur aja Kak Fani, hikmah dari itu tuh nggak ada. Dan saya jadi nggak malas ngapa-ngapain. Beneran. Nggak terbuka mindset juga, Kak. Jadi karena kita tuh udah nggak berani sendiri. Karena dipenuhi dengan amarah, dendam, dan kecewa. Padahal sampah dendam dan kecewa ini, Bu, kalau nggak dikeluarkan, itu akan jadi suatu kebusukan. Akhirnya perilaku kita, teh Bu, apa yang keluar itu? Lebih ke sumpah serapah, lebih kayak kita tuh apa, Bu? Jadi seorang pendendam. Padahal Allah itu lagi menguji keimanan lewat ujian itu. Misalkan seperti kedap ya Bu. Ini yang kemarin. Kemarin itu siapa yang bertanyanya tuh? Tips bagaimana sih biar kita tuh hilang gitu kan rasa itu. Kita boleh loh Bu, kalau misalkan kita belum sanggup ketemu dengan orang itu, kita menghindari. Itu malah nggak boleh loh Bu. Karena kan kita maklumi juga diri kita belum bisa sampai memaafkan. Yang Allah hargai itu kan prosesnya. Biar kita nggak jadi dendam, malah kalau bisa boleh diblokir dulu. Itu boleh Bu, karena kita perlu berikan ruang untuk diri kita, untuk menenangkan diri kita. Karena biar nanti ketika ada timbul, ada rakus, marah, sombong, akhirnya lama-lama kita jadi semangat lagi lah. Oh ya udahlah, gitu. Terus nah akhirnya kita jadi menerima. Dalam artian apa Bu? Oh berarti kenapa kemarin sama Allah diambil? Benar juga, mungkin bisa jadi di sana itu Allah lagi memberikan kemanfaatan. Mungkin kalau uang itu masuk rumah tangga atau di rumah kita, itu bisa jadi malah pertengkaran di rumah, bisa jadi anak kita jadi berperilaku buruk, atau bisa jadi uang itu ketika dimakan menjadi menimbulkan sakit. Itu wasangka baik, Bu. Karena seperti di hadis, aku sesuai wasangka hambaku. Jadi kalau hari ini kita berwasangka jelek terhadap orang yang menipu kita, itu juga yang akan terjadi dengan hidup kita. Kita pengen dirubah nggak mindsetnya dari wasangka baik menjadi dari wasangka buruk menjadi baik? Karena kalau hari ini masalah kita belum selesai, itu bisa jadi kita masih berwasangka buruk sama Allah. Harus diingat bahwa sistem kerja otak itu apa yang semakin kuat kita pikirkan, itu yang akan terjadi. Ibu tahu besi? Siapa yang bisa menghancurkan besi? Karatnya sendiri. Karatnya sendiri. Siapa yang bisa menghancurkan diri kita? Diri kita sendiri. Pikiran kita sendiri. Tidak ada obat yang paling mujarab, yaitu adalah pikiran, dan tidak ada racun yang paling membunuh, juga itu pikiran. Jadi tergantung kita, Bu. Pikiran kita akan dijadikan obat atau akan dijadikan racun. Ini kenapa penting. Nah, di sini Bu ada salah satu cara ketika kita memang susah untuk memaafkan orang itu, yaitu dengan menenangkan diri. Menepi sejenak, Bu, menjaga jarak.
Yaitu bisa dengan air wudhu, membaca Al-Quran, meredam emosi, mengeluarkan 4 hormon yang tadi. Jadi kita tuh yang pertama itu lakukan menenangkan diri. Misalkan entah itu Nisa atau siapa, Nisa pernah kecewa sama teman, boleh kok diblok dulu itu temennya. Karena kita perlu luang untuk menenangkan diri. Itu nggak apa-apa, karena emang itu secara psikologis kita melewati tahap itu. Terus mencari pemahaman, mencari tahu alasan kesalahan orang tersebut. Seperti Sabila, Bu. Teman itu kenapa ya nipu? Oh, ternyata dia tuh lama-lama tuh ketahuan. Oh, tujuannya tuh kayak gini. Oh, mungkin dia tuh di awal tuh nggak niat nipu sih. Tadinya juga karena dia juga ketipu. Akhirnya kita tuh ada bisa memahami ke sana, Bu. Kalau kita udah mulai menenangkan diri. Tapi ketika kita masih ada amarah, sampai ke titik poin 2 itu kita nggak dapat. Terus berkomunikasi, berbicara secara terbuka dengan orang yang menyakiti. Ini kalau udah sanggup ya, Bu. Kalau udah sanggup. Tapi kalau belum sanggup ini jangan. Karena emang penting, Bu. Kemarin Abi sudah melewati ini, ngobrol dari hati ke hati dengan orang yang menipu. Intinya dia bilang dia merasa bersalah, dia juga akan bertanggung jawab. Aminkan, terlepas dia benar atau enggak, itu bukan urusan kita, Bu. Itu urusan dia dengan yang di atas. Kalaupun dia berbohong, tapi ketika yang diucapkannya itu adalah kebaikan, kita aminkan. Bisa jadi nanti penggantinya tuh malah bukan dari orang Pagar yang sana tuh, yang pagar kayu, kan enggak. Siapa ya? gitu. Itu malah akan datang dari pintu yang lain, Bu. Jangan salah. Jadi ketika kita tetap menjalin hubungan baik, komunikasi dengan baik, jangan salah, Bu. Itu nanti malah orang itu kelak entah kapan Allah yang punya waktu, dia tuh bisa balas. Contoh kecil kayak gini lah, Kak. Abi berikhtiar nagih maka iya ya, Kak. Tapi yang bayar utang itu malah bukan dia, Kak. Tapi sama orang yang udah kita lupakan. Kebayang nggak, Bu Ibu? Itu bisa terjadi. Sementara yang Allah inginkan adalah satu, Bu. Pembuka pintu rezeki itu adalah sedekah. Dan jangan salah, ketika kita ngutangin ke orang 2,5 M, itu sama aja bahwa setiap kali kita mengingatkan utang itu, setiap itu juga kita bersedekah sejumlah uang yang diutangin ke orang itu. Misalkan, kemarin itu yang bertanya tuh Ibu Retno atau siapa ya, Kak? Siapa ya? Lupa kakak juga. Oh ini ya Ibu Tin ya, Ibu Tin. Oh, Ibu Tin ya. Nah, jadi gini, misalkan Ibu Tin itu berhubungan sama saudaranya itu merasa ditipu 3M. Jadi ketika kita mengingatkannya dengan baik-baik dan orang itu bilangnya belum bisa bayar, selama utang itu belum dibayar, selama itu juga kita tiap hari bersedekah sejumlah uang yang ditagihkan. Kebayang nggak, Bu? Kita itu sebetulnya lagi dikasih kesempatan. Itu Kak yang membuat aku lega, Kak. Beneran. Jadi yang membuat aku, mau kapan lagi Kak Abi bersedekah? Setiap hari 2,5 M. Orang kaya aja belum tentu mampu loh, Kak. Dan Abi lah hari ini lagi dikasih kesempatan itu. Kebayang nggak? Kita tuh nggak sampai berpikiran ke sana. Kenapa? Karena kitanya itu selalu berwasangka buruk. Padahal kejadian yang buruk menimpa kita itu di sana itu ada kebaikan yang maha besar. Kebayang Kak, kalau misalkan kita punya uang 1 triliun, dan belum tentu juga kita bisa sedekah sehari 2,5 M. Atau 100 miliar, jangan dulu 1 triliun. 10 miliar lah. Dan belum tentu ya Kak mau disedekahin 2,5 M tiap hari. Ya. Tapi justru dengan masalah ini, Allah memampukan saya gitu loh Kak. Memampukan kami gitu dengan suami, disuruh bersedekah setiap hari dengan sejumlah yang ditagihkan. Kebayang nggak, Bu? Emang bukan hal mudah. Saya nggak bilang mudah, tapi ternyata Allah balasnya itu satu. Saya dimudahkan dalam mendidik anak-anak saya dimudahkan dalam rumah tangga, nggak begitu banyak masalah. Saya dimudahkan juga kayak seperti sekarang diberikan ruang sama kakak untuk sedikit berbagi pengalaman. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan ini. Coba Bu, kalau misalkan kayak kita nggak punya masalah, mau kapan kita bersedekah terhadap orang lain, Bu? Allah mah maksa, Bu. Karena mungkin di mata Allah tuh saya agak koret, Kak.
Akhirnya betul kan? Mungkin satu koret ilmu, berbagi ilmu, koret juga untuk berbagi secara materi. Akhirnya sama Allah ditipulah, ada teman dikirimkanlah seorang si Fulan untuk menipu saya. Padahal itu cara Allah, kalau kita berwasangka baik tuh, oh iya juga ya. Kapan waktunya bersedekah sejumlah itu? Sampai guru saya bilang, Abi wae teh tuh mampu loh bersedekah seperti sejumlah yang teteh sekarang lakukan. Jadi ada beda penerimaannya. Bisa kebayang nggak sama ibu? Ibu beda nggak ketika menerima, misalkan hari ini kalau bisa sama Bu, kalau misalkan kita masih mampu, bukan berarti kita menantang. Ada teman kita yang pinjem dan kita mampu untuk memberikan, berikan Bu. Karena yang paling berat itu bukan sedekah Bu. Yang paling berat itu meminjamkan. Kenapa meminjamkan paling berat? Karena kita ada keberharapan uang kita kembali. Benar nggak Bu? Ya. Ternyata selama orang yang meminjamkan apa yang dipinjamkan uang belum bisa membayar, selama itu juga kita bersedekah sejumlah itu kalau memang kita apa Bu? Ikhlas. Kalau nggak ikhlas itu kan jadi sia-sia. Jadi sayang banget kalau hari ini misalkan saudara kita belum bisa membalikan uang kita, ikhlas Bu lebat daripada uang kita nggak kembali, daripada uang kita apa sih? Ada suara Kak? Ini kayak ada feedback dikit aja. Enggak, tapi udah di off semua, Kak. Oh, udah di off. Nah, daripada misalkan kita nggak ikhlas, uang kita juga belum tentu kembali atau dikembalikan dengan bentuk yang berbeda, akhirnya kan kita jadi sia-sia. Makanya ada banyak orang yang bangkrut tuh gitu, Bu. Yang harusnya menjadi sumber ladang pahala kita yang banyak, akhirnya kita malah digugurkan dengan kebencian dan kemarahan terhadap orang itu. Gitu. Menerima dengan lapang dada, Bu. Nah, ini di sini nanti akan ada di tahap yang tadi kan berkomunikasi, yang keempat itu menerima. Nah, kalau menerima, frekuensi kita itu udah naik, Bu, di 350 Hz ketika kita udah menerima. Terus ingat kebaikannya, ingat kembali hal baik yang dilakukan orang tersebut. Kita pahami bahwa orang yang menipu kita itu adalah benar-benar manusia biasa. Bahwa benar terus juga dia bukan malaikat, salah terus juga dia bukan setan. Pasti nanti akan ada satu masa Allah mengirimkan lagi hidayah lewat orang itu. Kita nggak pernah tahu. Makanya jangan ditutup dengan kebencian, Bu. Biar orang itu juga bisa jadi cepat berubah. Karena apa yang kita lihat tampilan dari orang luar, itu berdasarkan proyektor hati kita. Jadi kita itu kan seperti kayak film yang kalau kayak di film kan ada proyektor ya, benar nggak Bu Ibu? Iya. Dan Iya. ada layarnya. Ternyata orang yang di hadapan kita itu adalah proyektor dari hati kita. Yuk kita mulai berwasangka baik aja sama orang itu. Biar nanti yang ditampilkan orang itu juga ke kita feedbacknya jadi digerakkan hatinya, dimudahkan juga rezekinya. Itu Bu, kita bertransaksinya jangan dengan orang, tapi kita bertransaksinya dengan Allah. Kalau kita terus bertransaksi dengan orang, itu kan patah hati yang disengaja, Bu. Tapi kalau kita bertransaksi dengan Allah, kita akan berpikir, oh berarti si Fulan ini adalah kurir yang dikirimkan Allah untuk mengirimkan pesannya. Karena Allah nggak mungkin bicara dengan kita dengan dilobangi, apa tuh kalau orang Sunda mah parah gitu loh, Kak. Terus bilang, kakak Pani, kan nggak kayak gitu. Tapi lewat masalah-masalah lah, itu cara Allah berdialog dengan kita. Beda nggak, Bu, cara penerimaan? Terus yang selanjutnya ketika kita udah berkomunikasi dan akhirnya kita menerima dari kesalahan orang itu, kita nanti akan ingat kebaikannya. Dengan hilangnya kita mengingat keburukan dan mengingat kebaikan, akhirnya hati kita, emosi kita ada di posisi damai. Ini di posisi damai itu frekuensinya 600 Hz. Karena kita lagi berusaha di mana, Bu? Di zona ikhlas. Dari yang nafsu lawamah yang terendah, kita meningkat ke nafsu amarah, langsung kita nanti di posisi nafsu mutmainah. Jadi tahapan semangat, menerima, damai. Akhirnya jadi feedback dari aku ya, Kak. Kayak di kakak nggak kedengeran apa-apa. Oh, nggak kedengaran. Nah, Ini juga. terus ingat kebaikan ya, Bu. Hilangkan ingatan buruk. Jadi jangan mengingat-ingat bagaimana dia menyakiti kita.
Itu mau gak mau, Bu. Kalau kita melakukan aktivitas yang bisa menyibukkan diri kita akhirnya akan lupa dengan apa yang kita rasakan, Bu. Jadi kita harus menambah aktivitas baru. Ini salah satu tips biar kita bisa melupakan. Jadi kalau misalkan saya fokus Abi ya, Kak, kita dengan sekarang fokus aja di Stepin, fokus dengan sharing dengan orang. Akhirnya jujur, Kak, lama-lama kita agak lupa mengingat ke sana gitu. Bukan berarti hilang semua, bukan. Tapi terkurangi durasinya. Jadi kalau kita fokus dengan apa yang kita kerjakan, akhirnya kita lupa dengan apa yang kita rasakan. Jadi kita bikin aktivitas baru yang positif, Bu. Karena kita lagi mau menarik hal-hal itu cepat kejadian. Ini udah jam 7 ya. Ini sedikit didurudud aja ya. Menerima Iya. dengan apa, Pak? Dada, ingat kebaikan, hilangan ingatan buruk, berdoa dan minta pertolongan. Nah, di sini Bu, berdoa dan minta pertolongan, nggak apa-apa belum beres. Di skipnya itu satu Bu, dengan kita berdialog secara batin dengan orang tersebut. Misalkan ini untuk menjawab yang kedua juga hampir sama ya Kak, memaafkan. Iya, iya. Apa ini ditambahin dikit Bu Ibu? Nggak apa-apa, Nggak silakan. apa-apa ya, untuk ditambahin dikit. Bagaimana kita bisa tetap ingin berkomunikasi, tapi kita itu belum sanggup seperti di tahapan yang keempat itu tadi kan kita harus bisa datang atau ngobrol dengan dari hati ke hati. Kalau itu belum sanggup dilakukan, kita pakai komunikasi batin, pakai gelombang otak. Kalau bisa habis sholat, karena sinyal habis sholat itu Kak lebih dari di pencerahan Kak. Gelombangnya itu lebih dari 1000 Hz. Jadi kalau misalkan sinyal kita kuat itu ketika satu kita habis beribadah, habis bersedekah, dan lagi berpuasa. Itu sinyal kita itu seperti kita duduk di bawah tower. Jadi melesat banget Bu. Melesat banget. Kalau bisa tuh ketika kita mau mendoakan sesuatu yang luar biasa, powerful, masih ingat, berdoa itu bukan lagi memohon, tapi apa Bu? Biar doa kita powerful tuh bersyukur. Jadi ketika kita mau berdialog secara batin, secara pakai gelombang otak dengan orang yang menyakiti kita dengan bersyukur. Dengan cara apa? Ya Allah, Alhamdulillah, dengan kejadian ini saya berusaha untuk memperbaiki diri. Beda nggak Bu kalimatnya? Ada vibe positif nggak? Dengan Iya. kejadian ini akhirnya saya bermuhasabah diri. Jadi kita Iya. bersyukur, Bu. Akhirnya ketika rasa syukur sudah kita ungkapkan, Allah nanti Bu yang akan membukakan jalan. Jadi hanya dengan pintu di zona ikhlas inilah Bu, akan keluarnya rasa syukur Bu. Karena kalau udah rasa syukur dengan kejadian yang terjadi, itu satu-satu nanti malah ada jalan keluarnya Bu. Entah kita dibukakan pintu rezeki yang lain, entah akhirnya orang itu akan menghubungi kita dengan bilang, minta doanya ya Teh. Saya yakin kalau ke depan saya ada rezeki, saya nggak akan lupa untuk membayar. Kebayang nggak Kak? Itu belum terjadi loh Kak. Tapi ketika itu diungkapkan, kita jadi ada harapan nggak Kak? Iya. Ada harapan. Karena itu ternyata tergantung dari sekeras apa kita terhadap orang itu, selembut apa hati kita juga terhadap orang itu. Karena mereka itu adalah layar hasil dari proyektor diri kita. Ini makanya penting ya, kalau misalkan kita hari ini belum sanggup bicara, kita pasang foto di depan sajadah, kita bicara seperti kita berhadapan langsung dengan orang itu. Harus dibarengi dengan emosi ya. Misalkan kayak gini, kakak bilang, Teh Yeti, kakak tuh sebetulnya tuh memaafkan Teh Yeti loh. Tapi hanya baru di mulut, tidak dengan bahwa kakak tuh benar-benar memaafkan. Itu beda ya. Karena dengan membayangkan itu berarti otak kanan yang bekerja. Ketika otak kanan yang bekerja, berarti tubuh ini ikut bergerak, Bu, tubuh kiri. Jadi ketika kita membayangkan dengan emosi, orang itu tuh akan membayar. Kita bayangkan bahwa orang itu tuh akan membayar. Otomatis akan bekerja nih tubuh yang kiri. Ketika kita baru mengucapkan, berarti yang mengucapkan itu kan otak kiri nih Bu. Yang bekerja itu baru badan yang kanan. Akhirnya jadi ada seimbang. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang itu, antara ucapan dengan perasaan itu Bu harus seimbang Bu. Misalkan kayak kakak lah membayangkan hal-hal sedih dengan emosi nggak Kak? Dengan emosi Iya. sedih nggak? Iya. Dengan emosi sedih. Dan kita juga ketika berdialog dengan orang itu, kita bikin drama, Bu. Jadi misalkan kita tuh nih, ini tuh HP ya, di depan kita, misalkan kayak gini.
Anggaplah ke kakak panik, kakak aku tuh berharap loh kakak tuh bayar utangnya. Dan kita membuat film bahwa kakak tuh bilang, ya insya Allah teh aku akan secepatnya membayar. Ada gembira nggak kak di hati kita? Ya, Ya, jadi kita tuh bayangkan bahwa orang itu merespon seperti apa yang kita harapkan. kan, Karena ya. kita itu lagi law of attraction, lagi menarik vibrasi yang memang ingin kita dapatkan gitu. Kepahami nggak Bu sampai sini? Jadi harus sampai sedalam itu. Misalkan eh, kenapa menipu, kita tuh kasih jeda bahwa orang itu tuh lagi menjawab, dia mengungkapkan alasan sampai kita tuh bisa menerima. Jadi seperti itulah Bu gelombang elektromagnetik kita komunikasi pakai vibrasi gelombang otak. Jadi bahwa ingat bahwa tubuh kita itu mengandung elektromagnetik sama teman yang diajak bicara juga tubuhnya tuh mengandung magnet. Jadi apa yang kita ucapkan itu juga nantinya akan kita tarik. Kita berharap bahwa teman kita itu menjawabnya tuh insya Allah saya secepatnya tuh akan mendapatkan uang dan saya juga akan membayar. Kakak, saya sudah mempraktekkan ini sedikit-sedikit ketika misalkan lagi sholat. Justru dibayar bukan dari orang yang kita harapkan, Kak. Jadi ditarik sama semestanya itu karena semesta itu nanti yang akan menjawab dengan caranya gitu loh Kak. Hanya fungsi kita itu apa? Mengeluarkan vibrasi gelombang aja. Jadi bukan lagi kayak optimis, kayak apatis. Lah dah gemal mungkin ku obrolan juga gitu mah. Panehan anak gitu. Kita suka kayak gitu nggak? Ngebabade kayak gitu nggak? Kayaknya Iya, enggak deh. Kalau ngelihat dari kondisi itu kayaknya dia berat deh kalau untuk bayar. Kita tuh berharap orang lain bayar, tapi kita juga di sini di apatis yang gelombangnya tuh 50 Hz gitu loh. Ini yang malah bukan semesta itu nggak akan bingung, tapi kita membingungkan diri kita. Kita kepingin dibayar dapat pencerahan, tapi kita naruh emosinya tuh malah di sini di apatis. Make sense nggak Bu? enggak. Nggak make sense. Ya itulah akhirnya terjadi di hormon tubuh kita juga kan nggak seimbang. Antara optimis, tadi kan hormon apa tuh yang optimis? Tapi malah jadi apatis. Tahu kalau ini terus-terusan bahwa lah mau mungkin deh kalau kondisi mah kayaknya dia nggak kayak kayak gitu. Sebetulnya kita lagi menarik bahwa itu tuh nggak boleh kejadian dibayar. Kebayang nggak Bu Ibu? Di sini penting banget ya Bu, bagaimana kita mengafirmasi yang kita harapkan itu sering kita ucapkan. Saya yakin bahwa dia akan membayar. Saya yakin dia akan dimudahkan rezekinya. Saya yakin Allah akan menggerakkan hatinya untuk membayar. Kenapa nggak kita ucapkan kayak gitu? Kita jadi berhubungan baik lagi. Karena bencilah musuhmu sewajarnya, karena bisa jadi kelak dia itu akan menjadi penolongmu. Cintai seseorang sewajarnya, karena bisa jadi kelak dia itu akan jadi musuhmu. Jadi intinya siapapun yang hari ini menjadi musuh kita, hanya dibencinya sewajarnya aja lah. Bisa jadi nanti ada kebaikan loh dari orang itu tuh. Karena kita nggak Iya, pernah tahu. Mungkin segitu wae, insya Allah ada manfaatnya. Ini juga untuk mengingatkan saya, Kak, karena tagihan itu bukan di satu dua orang. Luar biasa memanage hati itu tidak mudah, tapi kita berusaha untuk belajar dan terus belajar. Mungkin yang disukai Allah itu kita berusaha untuk memperbaiki dirinya. Itu mungkin betul, pesan kitanya. Bukan ingin betul. memperbaiki orang lain, tapi yang diharapkan Allah itu bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita. Wabillahi Ya. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Mami Yeti. Ya, Alhamdulillah kita sudah mendapatkan pencerahan ya di hari ini bagaimana cara memaafkan orang lain dan utamanya lagi adalah memaafkan diri kita dan bagaimana kita memproses diri kita untuk eh, berpikir positif sehingga tadi ya supaya kita tidak apatis pada sedih gitu ya karena apa ternyata gelombang frekuensinya itu lebih kecil gitu dibandingkan dengan yang tadi kalau kita berpikiran positif berikan pencerahan ternyata itu gelombangnya akan lebih besar lagi dan semesta pun akan mendukung kita gitu ya mestakung kalau tadi kata kata Mami Yeti law apa Mami Yeti Law of attraction. law of attraction gitu ya kalau bahasa Indonesianya mestakung gitu ya semesta mendukung nah ya mudah-mudahan terjawab tentu saja tidak semudah
prakteknya tidak akan Ya. semudah teorinya gitu ya. Tapi kita terus berusaha dan terus berusaha memaafkan untuk lebih baik lagi. Mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan tadi untuk yang lainnya mungkin ada yang punya perasaan yang sama. Insya Allah minggu depan juga kita akan sharing ya. Kalau misalnya mau ada pertanyaan terlebih dahulu, nanti kita akan bahas sama-sama di pertemuan minggu depan, insya Allah, ya.